Gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Masih bersama saya, Petrus Mediaku. Marilah anak-anak kita siapkan alat tulis untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan nanti untuk membuat ringkasan dan soal-soal tugas mandiri bisa dikerjakan. Anak-anak, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberi tangan dan kaki sehingga kita dapat dengan mudah mengambil barang-barang yang kita butuhkan, atau kita juga mudah bergerak menuju suatu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan yang kita inginkan. Tahukah kalian bagaimana suatu benda itu dikatakan bergerak? Karena memang fokus pembelajaran kita hari ini adalah tentang konsep gerak. Di dalam fisika, benda dikatakan bergerak itu apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jadi di sini sebagai dasar untuk menilai sebuah benda itu bergerak atau tidak adalah sebuah acuan. Maka nanti akan ada gerak relatif, di mana sebuah benda itu bisa dikatakan bergerak, tetapi bisa juga dikatakan tidak bergerak. Benda yang bergerak akan melalui sebuah lintasan tertentu. Lintasannya bisa lurus, bisa melingkar, atau bisa melengkung. Tetapi untuk SMP kita fokus ke lintasan yang lurus. Gerak bersifat relatif. Gerak bersifat relatif ini artinya bahwa suatu benda dapat dikatakan bergerak terhadap suatu benda tertentu, tetapi belum tentu dapat dikatakan bergerak terhadap benda yang lain. Kalian perhatikan gambar. Di sini ada sebuah kereta di mana di dalamnya ada dua orang, A dan B. Kemudian di sekitar stasiun ada seseorang yang mengamati dari laju kereta. Di sini saya beri simbol C. Nah, sekarang kalau A yang ada di dalam kereta itu dijadikan sebagai acuan, maka B dikatakan diam terhadap A, karena antara A dan B tidak ada perubahan posisi atau perubahan kedudukan. Tetapi C itu dipandang bergerak, karena antara A dan C itu terdapat perubahan kedudukan. Nah, sekarang kalau acuannya adalah C yang ada di stasiun. Nah, kalau C dijadikan sebagai acuan, maka A dan B itu bergerak terhadap C karena ada perubahan kedudukan atau perubahan posisi. Nah, dari dua kejadian itu, jika kalian lihat, ternyata B itu bisa diam, tapi B itu juga bisa dikatakan bergerak, tergantung dari acuannya. Kalau acuannya berbeda, ternyata hasilnya juga berbeda. Seperti pada ilustrasi gambar tersebut. Jadi B diam jika acuannya A, tetapi B bergerak jika acuannya adalah C. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus itu melibatkan ada tiga besaran, yaitu waktu, jarak, dan kecepatan. Waktu simbolnya T, satuannya adalah second atau detik. Kemudian jarak itu simbolnya S, satuannya meter. Sedangkan kecepatan simbolnya V, satuannya adalah meter per second. Memahami jarak dan perpindahan.
Dua hal ini mirip tetapi pengertiannya berbeda. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Nah, di sini misalnya jika diukur ya, dari rumah sampai ke sekolah itu 2 km jauhnya. Nah, berapa jarak yang ditempuh? Ya, jarak yang ditempuh adalah 2 km itu ketika berangkat, kemudian ditambah 2 km ketika pulang, maka jumlahnya adalah 4 km. Jadi jaraknya adalah 4 km. Berapa perpindahannya? Perpindahannya di sini 0. Kok bisa? Nah, karena perpindahan itu hanya melihat posisi awal dan akhir. Karena posisi awal kamu di rumah, kemudian posisi akhirnya juga sama di rumah, maka dikatakan kamu tidak berpindah. Maka perpindahannya adalah 0. Contoh, ada seseorang melakukan perjalanan dari kota A ke kota B, ini 400 meter. Kemudian dari B ke C 200 meter, dari C ke D 400 meter. Lalu di D orang itu berhenti. Nah, berapa jaraknya? Nah, jarak yang ditempuh orang itu ya jumlah lintasan yang dilewati, yaitu AB ditambah BC ditambah CD. Sehingga kalau ditotal sama dengan 400 meter ditambah 200 meter ditambah 400 meter sama dengan 1000 meter. Lalu berapa perpindahannya? Nah, perpindahan itu hanya melibatkan posisi awal ya dengan posisi akhir. Ditarik garis lurus. Maka di sini perpindahannya adalah AD. AD ini berapa? AD ini ya. Ini berapa? 200 meter. Sama dengan yang BC. Sama. Berarti perpindahannya adalah 200 meter. Kelajuan dan kecepatan. Dalam fisika, kedua istilah tersebut dibedakan dengan jelas. Kecepatan itu merupakan perpindahan yang terjadi dalam waktu tertentu. Jadi kecepatan itu melibatkan perpindahan. Sedangkan kelajuan itu adalah merupakan jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Kalau kelajuan ini melibatkan jarak. Ya, jarak dan waktu. Jadi kecepatan itu perpindahan dan waktu, kelajuan itu jarak dan waktu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kelajuan itu mengukur jarak tempuh tiap detik. Maka kemudian rumusnya kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Sedangkan kecepatan itu mengukur perpindahan tiap detik. Sehingga rumusnya menjadi kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Nah, kalian bisa menggunakan bantuan segitiga seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari V sama dengan apa? V itu sama dengan berarti S per T. Kalau kalian mau mencari T, T sama dengan S per V. Kalau kalian mau mencari S, S sama dengan V kali T. Contoh, seorang melakukan perjalanan dari A ke B dan ke C, kemudian dilanjutkan berhenti di D. Waktu perjalanannya adalah 200 detik. Tentukan A kelajuan, B kecepatan. Nah, kita hitung dulu jaraknya. Ingat, jarak adalah jumlah lintasan yang dilewati. Berarti AB ditambah BC ditambah CD. Hasilnya adalah 1000 meter. Maka kelajuannya adalah 1000 meter dibagi 200 detik.
karena lama perjalanannya adalah 200 detik. Hasilnya adalah 5 meter per second. Lalu berapa perpindahannya? Nah, perpindahannya adalah panjang garis lurus posisi awal dan akhir kita hitung dulu. Dalam hal ini berarti posisinya adalah AD, yaitu 200 meter. Kecepatannya berarti 200 meter dibagi 200 second sama dengan 1 meter per second. Jadi antara kelajuan dan kecepatan di sini ada nilai yang berbeda. Nah, anak-anak, berikut ini ada tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan untuk melatih seberapa paham kalian tentang materi tentang gerak. Nomor 1, apa yang dimaksud gerak? Kemudian nomor 2, gerak bersifat relatif. Jelaskan. 3, apa perbedaan antara perpindahan dan jarak? Kemudian 4, perhatikan gambar. Seseorang dari kota A pergi ke kota C melewati kota B. Lama perjalanannya adalah 2 jam. Hitunglah A jarak, B perpindahan. Kemudian nomor 5 ini menggunakan gambar nomor 4 ya. Gambarnya sama dengan nomor 4. Disuruh menghitung berapa kelajuan dan berapa kecepatannya. Silakan tugas mandiri ini kalian coba, kalian kerjakan. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa mereplay video lagi atau menghubungi saya. Silakan komen untuk hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau kalian ingin memberikan sebuah kesimpulan. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di pembelajaran yang lain. Terima kasih.